Halo sobat, Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu aspek budaya Indonesia yang paling menarik adalah senjata tradisionalnya. Senjata tradisional Indonesia tidak hanya merupakan senjata yang efektif, tetapi juga merupakan karya seni yang indah. Senjata-senjata ini sering dihiasi dengan ukiran dan pola yang rumit, yang menambah nilai estetika dan budayanya. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe agar channel ini bisa berkembang. Subscribe dari Anda sangat bermanfaat bagi kami. Like, komen dan share, supaya admin lebih bersemangat dalam membuat video tentang fakta-fakta menarik yang lainnya. 1. Mandau suku Dayak. Mandau adalah senjata tradisional khas suku Dayak yang hidup di Pulau Kalimantan. Mandau terbuat dari besi atau baja, dan memiliki bentuk yang khas, yaitu melebar di bagian atas dan pangkal yang tebal. Mandau biasanya digunakan untuk ritual adat, upacara keagamaan, dan pertempuran. Mandau memiliki nilai budaya yang tinggi bagi suku Dayak. Mandau dianggap sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan identitas suku Dayak. Mandau juga sering dihiasi dengan ukiran-ukiran yang memiliki makna simbolis, seperti ukiran kepala burung enggang, yang melambangkan kekuatan dan keagungan. Mandau dipercaya memiliki kekuatan gaib. Mandau dikatakan dapat melindungi pemiliknya dari bahaya, dan dapat digunakan untuk memanggil roh-roh leluhur. Mandau merupakan senjata yang sangat tajam. Mandau dapat digunakan untuk memotong daging, kayu, dan bahkan tulang. Mandau memiliki berbagai macam jenis. Mandau yang paling umum adalah mandau besekan, yang digunakan untuk upacara adat dan ritual keagamaan. Mandau merupakan bagian penting dari budaya suku Dayak. Mandau sering digunakan dalam upacara adat, seperti upacara pernikahan, upacara kematian, dan upacara pelantikan kepala suku. 2. Pisau belati khas Papua. Pisau belati khas Papua, atau yang juga dikenal dengan nama keris Papua, adalah senjata tradisional yang berasal dari Papua, Indonesia. Pisau ini memiliki bentuk yang unik dan memiliki rumbai pada gagang senjatanya. Pisau belati khas Papua biasanya terbuat dari logam, seperti besi atau baja. Namun, ada juga yang terbuat dari tulang atau kayu. Pisau ini memiliki panjang sekitar 20 hingga 30 cm, dengan bilah yang tajam dan bergerigi. Pisau belati khas Papua memiliki berbagai macam fungsi, mulai dari senjata, alat berburu, hingga alat upacara adat. Pisau ini sering digunakan oleh masyarakat Papua untuk berburu, berperang, dan membela diri. Selain itu, pisau ini juga sering digunakan dalam upacara adat, seperti upacara pernikahan dan kematian. Pisau belati khas Papua memiliki nilai budaya yang tinggi bagi masyarakat Papua. Pisau ini merupakan simbol kekuatan dan keberanian. Pisau ini juga merupakan simbol status sosial bagi pemiliknya. 3. Badik khas masyarakat Bugis, Makassar. Badik adalah senjata tradisional khas masyarakat Bugis, Makassar, Sulawesi Selatan. Badik merupakan senjata yang sangat penting bagi masyarakat Bugis Makassar, baik sebagai senjata, alat upacara, maupun simbol status sosial. Secara fisik, badik memiliki bentuk yang khas, yaitu bilah yang melengkung dan runcing di ujungnya. Bilah badik terbuat dari logam, biasanya besi atau baja. Gagang badik terbuat dari kayu atau tanduk kerbau. Sarung badik terbuat dari kayu, tanduk kerbau, atau kulit. Badik memiliki berbagai macam jenis, baik berdasarkan bentuk bilah, bahan, maupun fungsinya. Beberapa jenis badik yang terkenal antara lain: badik cengkrong, badik yang memiliki bilah melengkung dan gagangnya berbentuk seperti cengkeraman; badik tapi,
badik yang memiliki bilah yang dibuat dari batu meteor. Badik Pajung, badik yang digunakan oleh raja-raja dan bangsawan Bugis Makassar. Badik Ladrang, badik yang digunakan oleh masyarakat biasa. Badik memiliki makna yang penting bagi masyarakat Bugis Makassar. Badik melambangkan keberanian, kepahlawanan, dan martabat. Badik juga merupakan simbol status sosial, terutama bagi bangsawan Bugis Makassar. Badik digunakan dalam berbagai upacara adat masyarakat Bugis Makassar, seperti upacara pernikahan, upacara hitanan, dan upacara pemakaman. Badik juga digunakan dalam berbagai kegiatan, seperti pertarungan, olahraga, dan kesenian. Pada zaman dahulu, badik sering digunakan sebagai senjata dalam peperangan. Badik juga digunakan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Saat ini, badik masih digunakan sebagai senjata tradisional oleh masyarakat Bugis Makassar. Badik juga menjadi salah satu objek wisata budaya yang menarik bagi wisatawan. 4. Celurit khas Madura. Celurit adalah senjata khas Madura yang berbentuk pisau melengkung dengan gagang panjang. Celurit biasanya terbuat dari besi atau baja dan memiliki panjang sekitar 20 hingga 30 cm. Celurit digunakan sebagai senjata untuk berburu, membela diri, dan juga sebagai simbol budaya Madura. Celurit memiliki sejarah yang panjang di Madura. Senjata ini sudah digunakan oleh masyarakat Madura sejak zaman dahulu dan memiliki peran penting dalam kehidupan mereka. Celurit digunakan untuk berburu hewan-hewan liar seperti babi hutan dan rusa. Celurit juga digunakan untuk membela diri dari serangan musuh atau binatang buas. Selain itu, celurit juga digunakan sebagai simbol budaya Madura. Celurit sering digambarkan dalam seni dan budaya Madura, seperti dalam tarian dan upacara adat. Celurit memiliki beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan bentuk dan ukurannya. Jenis celurit yang paling umum adalah celurit luk 3, yang memiliki 3 lekukan di bilah. Jenis celurit lainnya adalah celurit luk 5, celurit luk 7, dan celurit luk 9. Celurit memiliki makna yang penting bagi masyarakat Madura. Celurit tidak hanya sekadar senjata, tetapi juga merupakan simbol kekuatan, keberanian, dan kehormatan. Celurit sering digunakan sebagai simbol identitas masyarakat Madura. 5. Rencong khas orang Aceh. Rencong adalah senjata tradisional Aceh yang berbentuk seperti keris. Rencong terbuat dari besi, baja, atau emas, dan memiliki hulu yang terbuat dari gading atau kayu. Rencong memiliki panjang sekitar 25 hingga 30 cm dan memiliki mata yang tajam. Rencong memiliki sejarah yang panjang di Aceh. Senjata ini telah digunakan oleh orang Aceh sejak zaman dahulu, baik untuk berperang maupun untuk keperluan sehari-hari. Rencong sering digunakan sebagai senjata oleh para pejuang Aceh dalam melawan penjajah Belanda. Rencong tidak hanya berfungsi sebagai senjata, tetapi juga memiliki makna simbolis bagi orang Aceh. Rencong melambangkan keberanian, kegagahan, dan harga diri orang Aceh. Rencong juga sering digunakan dalam upacara adat Aceh. Berikut adalah beberapa bagian dari rencong. Pangkal adalah bagian rencong yang paling bawah. Gagang adalah bagian rencong yang digunakan untuk memegang rencong. Hulu adalah bagian rencong yang terletak di ujung gagang. Mata adalah bagian rencong yang digunakan untuk menusuk atau memotong. Dapur adalah bagian mata rencong yang berbentuk seperti huruf S. Pamor adalah motif yang terdapat di mata rencong. Rencong memiliki berbagai macam jenis yang dibedakan berdasarkan bentuk, ukuran, dan bahan bakunya. Beberapa jenis rencong yang terkenal di Aceh antara lain. Rencong jangkung adalah rencong yang memiliki bentuk panjang dan ramping.
Rencong Lipouh Ujong adalah rencong yang memiliki bentuk pendek dan gemuk. Rencong Pidi adalah rencong yang berasal dari Pidi, Aceh. Rencong Gayo adalah rencong yang berasal dari Gayo, Aceh. 6. Karambit khas orang Minang. Karambit adalah senjata tradisional khas Minangkabau yang berbentuk seperti kuku harimau. Senjata ini terbuat dari besi atau baja dan memiliki bilah melengkung yang tajam. Karambit biasanya digunakan untuk berburu, membela diri, dan sebagai senjata tradisional dalam upacara adat Minangkabau. Karambit memiliki sejarah yang panjang di Minangkabau. Senjata ini pertama kali digunakan oleh masyarakat Minangkabau untuk berburu dan membela diri dari binatang buas. Seiring berjalannya waktu, karambit juga digunakan sebagai senjata tradisional dalam upacara adat Minangkabau. Dalam upacara adat Minangkabau, karambit biasanya digunakan oleh para penghulu dan ninik mamak. Karambit digunakan untuk melambangkan kekuasaan dan kewibawaan. Karambit juga digunakan dalam upacara adat perkawinan untuk melambangkan kasih sayang dan kesetiaan. Karambit memiliki bentuk yang unik. Bilah karambit melengkung dan berbentuk seperti kuku harimau. Bilah karambit biasanya terbuat dari besi atau baja dan memiliki ujung yang sangat tajam. Karambit juga memiliki gagang yang terbuat dari kayu atau tanduk. Gagang karambit biasanya dihiasi dengan ukiran-ukiran yang indah. Karambit adalah senjata yang sangat efektif untuk berburu dan membela diri. Bilah karambit yang tajam dapat dengan mudah melukai atau membunuh lawan. Karambit juga dapat digunakan untuk memotong tali atau benda-benda lainnya. Karambit adalah senjata tradisional yang penting dalam budaya Minangkabau. Senjata ini memiliki sejarah yang panjang dan masih digunakan hingga saat ini. 7. Kujang khas masyarakat Sunda, Jawa Barat. Kujang adalah senjata tradisional khas masyarakat Sunda, Jawa Barat. Kujang memiliki bentuk yang unik, yaitu bilah melengkung dengan bagian tengah yang melebar. Kujang terbuat dari logam besi, baja, atau kuningan. Kujang memiliki sejarah yang panjang dan telah digunakan oleh masyarakat Sunda sejak zaman dahulu. Kujang awalnya digunakan sebagai senjata untuk berperang dan berburu. Namun, seiring berjalannya waktu, kujang juga digunakan sebagai alat pertanian, perkakas rumah tangga, dan bahkan sebagai jimat. Kujang memiliki berbagai macam jenis, yaitu kujang ciung wanara, kujang pusaka, kujang pakarang, kujang ageman, dan kujang lambang. Kujang ciung wanara adalah jenis kujang yang paling terkenal. Kujang ciung wanara memiliki ukiran berbentuk kepala harimau yang melambangkan kekuatan. Kujang memiliki nilai filosofis yang tinggi bagi masyarakat Sunda. Kujang melambangkan kekuatan, keberanian, dan keteguhan hati. Kujang juga melambangkan perlindungan dari bahaya. Kujang merupakan warisan budaya yang berharga bagi masyarakat Sunda. Kujang telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tahun 2017. 8. Keris khas masyarakat Jawa. Keris adalah senjata tradisional khas Jawa yang telah ada sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam, biasanya besi dan baja, dan memiliki bentuk yang khas, yaitu bilah yang melengkung dan lurus. Keris tidak hanya digunakan sebagai senjata, tetapi juga memiliki nilai spiritual dan budaya yang tinggi dalam masyarakat Jawa. Keris terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bilah atau bilah adalah bagian utama dari keris. Bilah keris biasanya terbuat dari besi dan baja, dan memiliki pola pamor yang unik. Pola pamor ini dipercaya memiliki kekuatan gaib. Hulu adalah bagian pegangan keris. Hulu keris biasanya terbuat dari kayu, tanduk, atau gading. Warangka adalah sarung keris.
Warangka keris biasanya terbuat dari kayu, tanduk, atau gading. Keris memiliki banyak makna dalam budaya Jawa. Keris sering dikaitkan dengan kekuatan, kekuasaan, dan spiritualitas. Keris juga dianggap sebagai simbol status sosial dan kekayaan. Dalam masyarakat Jawa, keris sering digunakan dalam upacara adat dan ritual keagamaan. Keris juga sering digunakan sebagai hiasan atau koleksi. Beberapa fakta menarik tentang keris, diantaranya, keris adalah salah satu senjata tradisional tertua di dunia. Keris memiliki lebih dari 1000 jenis yang berbeda, masing-masing dengan pola pamor dan maknanya sendiri. Keris dianggap sebagai karya seni yang berharga. Keris telah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh UNESCO. Itulah beberapa fakta menarik tentang 8 senjata tradisional khas Indonesia yang mendunia, yang mungkin dari Anda belum mengetahuinya. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton video ini. Semoga informasi dari Share YT ini bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.